Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleha. aku berani tampil. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tahu. Mengenal jenis-jenis Interaktif. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku pemirsa Ahsan TV dan pecinta Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini adik-adikku semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan senantiasa mendapatkan limpahan dan curahkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa adik-adikku yang soleh dan soleha, setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat-nikmat yang begitu teramat banyak, kemudian jangan lupa juga kita berdoa kepada Allah. Kita memohon kepada Allah agar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ya bisa kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Maka jangan pernah bosan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudahan agar bisa mengisi waktu-waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah setelah kemarin satu pekan kita libur ya, karena suatu hal alhamdulillah hari ini, sore hari ini kembali Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan Kak Abu Sahla untuk bisa menyapa secara langsung adik-adikku yang soleh dan soleha melalui layar kaca yang penuh mubarakah ini, layar kaca Ahsan TV dalam acara Aku Anak Soleh. Insya Allah seperti biasa Kak Abu Sahla akan menemani adik-adikku yang soleh dan soleha di istirahat sore hari ini dalam beberapa menit ke depan. Insya Allah Kak Abu Sahla seperti biasa akan ada beberapa segmen yang Kak Abu Sahla bawakan. Yang pertama tentunya segmen Siroh. Insya Allah Siroh di sore hari ini Kak Abu Sahla akan memberikan kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam ya, kisah Nabi Yunus alaihi salam ya. Insya Allah nanti kisahnya Kak Abu Sahla berikan secara singkat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Jangan lupa ya, ketika Kak Abu Sahla memberikan sirah tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam, adik-adikku yang soleh dan soleha ya mencatatnya. Kemudian nanti di segmen yang kedua, di segmen Ibroh, Kak Abu Sahla meminta adik-adikku yang soleh dan soleha, baik yang ada di Zoom ataupun yang tidak ada di Zoom, untuk memberikan pelajaran ya. Untuk yang tidak ada di Zoom boleh nanti melayangkan pelajarannya di nomor telepon 0811 900 7912 atau boleh melalui pesan WA di 0811 900 7913 ya insya Allah. Adapun nanti yang di Zoom bisa langsung memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam.
Kemudian juga nanti di segmen Aku Berani Tampil, insya Allah juga jangan lupa nanti akan ada video yang ditayangkan di sore hari ini. Dan di segmen Aku Tahu juga insya Allah nanti akan ada keterampilan yang akan diberikan oleh kru Ahsan TV yang sudah disiapkan untuk adikku yang soleh dan soleha. Baik, karena waktunya sudah sore, Kak Abu Sahla memulai saja kisahnya ya. Kisah tentang Nabiullah Yunus alaihi salam. Bagaimana kisahnya? Kak Abu Sahla izin setelah yang lewat sebentar berikut ini Kak Abu Sahla akan memulai kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baiklah, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum Kak Abu Sahla memulai kisah Nabi Yunus alaihissalam, ya terlebih dahulu coba Kak Abu Sahla ingatkan kembali teman-teman yang ada di Zoom yang sudah bergabung, ya mohon namanya sesuai dengan nama adik-adikku yang soleh dan soleha ya, biar Kak Abu Sahla nanti tidak salah menyebut ya. Sepertinya namanya masih ada yang belum dirubah ya, mohon dirubah namanya. Baik, Kak Abu Sahla memulai kisahnya, yaitu kisah Nabi Yunus alaihissalam. Bagaimana kisahnya? Begini adik-adikku yang soleh dan soleha. Nabi Yunus alaihissalam merupakan nabi utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana setiap nabi diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak manusia menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitulah seluruh nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus di muka bumi ini, tujuannya adalah satu, mendakwahkan tauhid, ya, menegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Nabiullah Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Yunus alaihissalam di daerah yang bernama Ninawa. Ya, daerah Ninawa, ya, di sana di sekitar daerah Irak, ya, di sekitar Irak ada adikku yang soleh dan soleh, ada daerah yang bernama Ninawa. Di daerah tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabiullah Yunus bin Matta, ya, Nabiullah Yunus bin Matta. Nabiullah Yunus bin Matta diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendakwahkan kalimat tauhid, mengajak penduduk Ninawa untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada saat itu penduduk Ninawa memang dalam keadaan sesat, dalam keadaan mereka melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang sangat besar. Ya, mereka menyembah selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyembah berhala-berhala yang tentunya tidak berhak untuk diibadahi, tidak berhak untuk disembah, karena yang berhak disembah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Yunus bin Matta pun berdakwah siang dan malam. Nabi Yunus berdakwah dengan lemah lembut, mengajak penduduk Ninawa untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan patung-patung sembahan mereka, berhala-berhala yang mereka sembah selama ini, yang mereka meyakini bahwa patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut dapat memberikan manfaat dan menolak mudarat. Akan tetapi ini sungguh sangat salah. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mampu memberikan manfaat dan mampu menolak mudarat. Maka dari itu, adik-adikku yang soleh dan soleha, Nabiullah Yunus alaihissalam pun terus mengajak mereka untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakinkan kepada mereka bahwa Allah lah zat yang dapat mendatangkan mara bahaya dan zat yang bisa memberikan manfaat kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang memberikan rizki, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa Ta'ala Rabb yang memberikan keturunan, mematikan dan menghidupkan. Itulah yang didakwahkan oleh Nabi Yunus alaihissalam kepada penduduk Ninawa. Akan tetapi, adik-adikku yang soleh dan solehah,
Sebagaimana nabi-nabi terdahulu, Nabi Yunus alaihi salam pun mendapatkan perlawanan, mendapatkan cacian, mendapatkan olok-olokan dari penduduk Ninawa. Mereka menganggap bahwa Nabi Yunus adalah orang yang gila. Mereka menganggap Nabi Yunus orang yang gila karena mendakwahkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh nenek moyang mereka. Adikku yang soleh dan soleha, perhatikan sekali lagi, mereka menganggap nenek moyang mereka adalah berada di atas kebenaran, ya, dengan menyembah patung, menyembah berhala. Padahal mereka justru di atas kesesatan karena menyembah patung, menyembah berhala. Maka itu adalah perbuatan musyrik, perbuatan yang sungguh mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah Nabi Yunus mendakwahkan mereka siang dan malam dengan lemah lembut, dengan kasih sayang, akan tetapi tetap saja mereka tidak beriman kepada Nabi Yunus alaihi salam, terkecuali sebagian mereka, ya, sebagian kecil dari mereka. Ya, maka Nabi Yunus alaihi salam pun memberikan kabar tentang azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan adikku yang soleh dan soleha, mereka justru mengancam Nabi Yunus, menantang Nabi Yunus untuk mendatangkan azab yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Sungguh sangat terlaluan sekali, ya adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, betul, mereka sangat keterlaluan sekali. Maka mereka pun mengusir Nabi Yunus alaihi salam, adikku yang soleh dan soleha. Nabi Yunus pun mengatakan kepada mereka, tunggulah 3 hari oleh kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan azab yang pedih kepada kalian. Mereka masih tetap saja tidak percaya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salam. Setelah 3 hari mereka berada di negeri Ninawa dan Nabi Yunus pun telah meninggalkan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mendatangkan azab kepada mereka. Mereka Allah hancurkan, mereka Allah binasakan, kecuali sebagian kecil dari mereka yang Allah selamatkan karena mereka langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali teringat tentang dakwahnya Nabi Yunus alaihi salam, sehingga sebagian mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka segera menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka teringat dengan dakwahnya Nabi Yunus agar hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adikku yang soleh dan solehah, Nabi Yunus pun meninggalkan mereka. Kemudian Nabi Yunus merasa putus asa telah mendakwakan mereka, dan Nabi Yunus pun ikut ke dalam sebuah perahu yang besar bersama para penduduk, ingin meninggalkan penduduk Ninawa. Akan tetapi adik-adikku yang soleh dan soleha, sungguh ini perbuatan yang belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menguji Nabi Yunus di tengah-tengah samudra tersebut. Perahu yang dinaikin oleh Nabi Yunus dan para penduduk yang ingin melakukan perjalanan pun, ya, digoncang dengan ombak dan angin yang kencang, sehingga perahu tersebut oleng, adikku yang soleh dan soleha. Dan mau tidak mau, ya, muatan yang berada di perahu tersebut harus diturunkan satu demi satu, hingga saatnya, ya, harus ada salah seorang penumpang yang harus terjun dari perahu tersebut, karena perahu tersebut, ya, masih tetap oleng dan masih akan tenggelam, adikku yang soleh dan soleha. Akhirnya diundilah dari seluruh penumpang kapal, ya, diundi namanya. Barang siapa yang keluar namanya, maka dia yang harus keluar dan terjun ke laut meninggalkan perahu tersebut. Ya, undian yang pertama ternyata nama Nabi Yunus alaihi salam keluar, adikku yang soleh dan soleha. Karena orang-orang melihat bahwa Nabi Yunus adalah orang yang soleh, orang yang baik, mereka pun merasa tidak setuju dengan undian tersebut. Dan mereka meminta agar diulang undian tersebut. Maka orang-orang yang berada di perahu tersebut pun
setuju dengan usulan agar diulang. Kemudian yang kedua kalinya, adik-adikku yang soleh dan soleha, ternyata qadarullahu wa ma syaa fa'al. Kembali nama Nabi Yunus alaihi salam yang keluar ya dalam undian tersebut. Kemudian orang-orang pun merasa ini harus diulang untuk ketiga kalinya. Ya, mereka meminta agar diulang untuk yang ketiga kalinya. Mereka pun setuju. Akhirnya yang ketiga kalinya diundi lagi nama tersebut, dan yang keluar qadarullah Nabi Yunus alaihi salam yang keluar dalam nama undian tersebut. Maka dari itu, adik-adikku yang soleh dan soleha, ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang ingin mengembalikan Nabi Yunus kepada penduduk Ninawa untuk mendakwahkan tauhid kepada mereka. Maka setelah undian yang ketiga ini, Nabi Yunus alaihi salam pun merasa bahwa dialah orang yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk terjun ke dalam laut. Maka betul adik-adikku yang soleh dan soleha, Nabi Yunus alaihi salam dengan perasaan yang sangat bersalah, dia pun meloncat, lompat ke dalam lautan samudra yang sangat luas. Dan saat itu Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seekor ikan paus yang sangat besar, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar Nabi Yunus alaihi salam diselamatkan dan dimasukkan ke dalam perut ikan paus yang sangat besar. Allahu Akbar. Adik-adikku yang soleh dan solehah, apakah kita pernah membayangkan berada di dalam perut ikan paus yang sangat besar? Itulah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam dimakan oleh seekor ikan paus yang sangat besar. Kemudian dibawa ke dalam lautan samudra, di dalam kegelapan malam hari, kegelapan laut, dan kegelapan perut ikan paus. Karena Nabi Yunus merasa bersalah, Nabi Yunus pun bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Yunus banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara doa Nabi Yunus yang sudah sangat terkenal sekali, dan insya Allah adik-adikku yang soleh dan soleha juga sudah menghafalnya, Nabi Yunus banyak berzikir kepada Allah dengan doanya, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, ini doa Nabi Yunus alaihi salam. Gimana doanya? Kak Abu Salah ulangi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kak Abu Salah ulangi sekali lagi doa Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan, dan di dalam samudra, dan di dalam kegelapan malam. Nabi Yunus berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Apa artinya adik-adikku yang soleh dan soleha? La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nabi Yunus alaihi salam merasa dirinya bersalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan terus berdoa kepada Allah, berzikir kepada Allah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala pun mengabulkan dan mendengarkan doa Nabi Yunus alaihi salam, dan memerintahkan agar Nabi Yunus alaihi salam dikeluarkan dari perut ikan paus tersebut. Maka benar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mewahyukan kepada ikan paus, Nabi Yunus pun dikeluarkan dari perut ikan paus menuju daerah yang tandus, adik-adikku yang soleh dan soleh, dalam keadaan telanjang, tidak memiliki pakaian. Maka Nabi Yunus alaihi salam pun dalam kondisi yang sangat letih, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pertolongan. Allah subhanahu wa ta'ala menumbuhkan pohon sejenis pohon labu, adik-adikku yang soleh dan soleha, sehingga daunnya bisa digunakan untuk menutupi aurat Nabi Yunus alaihi salam. Kemudian buahnya bisa digunakan untuk makan Nabi Yunus alaihi salam. Dan Allah subhanahu wa ta'ala pun mengutus seekor lembu untuk diminum air susunya, adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Yunus pun kembali terjaga
terjaga kesehatannya dan kembali menuju negeri Ninawa untuk mendakwahkan tauhid yang alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala saat itu negeri Ninawa sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penduduk Ninawa pun menyambut kedatangan Nabi Yunus alaihi salam dengan perasaan gembira karena mereka merasa ada pembimbing yang akan membimbing mereka senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya negeri Ninawa pun menjadi penduduk yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Demikian adik-adikku yang soleh dan solehah, kisah Nabi Yunus alaihi salam dalam mendakwahkan tauhid kepada negeri Ninawa. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah memberikan kita keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa insyaallah setelah ini Kak Abu Salah akan kembali dengan segmen ibrah pelajaran dan Kak Abu Salah mengajak adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Baik, Kak Abu Salah cukupkan kisah sampai di sini dan akan kembali dengan segmen ibrah setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Baiklah adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Kak Abu Salah kembali di segmen yang kedua yaitu segmen ibrah. Ya sebagaimana Kak Abu Salah sudah sampaikan, segmen ini Kak Abu Salah mengajak dan meminta adik-adikku yang soleh dan soleha untuk memberikan pelajaran tentang kisah Nabi Yunus alaihi salam. Ya, baik yang ada di Zoom ataupun yang ada di telepon. Ya, sepertinya sudah ada yang masuk dari telepon. Kak Abu Salah izin dulu ya sebelum nanti ke Zoom ya. Kak Abu Salah izin angkat dulu yang sudah masuk dari telepon. Ya, baik, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dek Kalila dari Palembang, betul? Iya, Ustaz. Alhamdulillah, apa kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair. Ya, alhamdulillah Kak Abu Salah juga senang bisa mendengarkan suara Dek Kalila kembali. Baik, Dek Kalila mau memberikan pelajaran? Iya, Ustaz. Baik, pelajarannya apa? Silahkan Dek Kalila. Kisah Nabi 1. Banyak mengingat Allah, Nabi Yunus sepanjang hidupnya banyak mengingat Allah, bertasbih dan berlanjut berzikir mengharap ampunan Allah. 2. Kembali kepada Allah, melakukan kesalahan, merupakan sesuatu yang wajar dan pasti dilakukan tiap manusia. Tetapi dari Tuhan beliau meninggalkan kaumnya serta rasa marah dan putus asa. Setelah menyadari kesalahannya, maka Nabi Yunus lalu berampun kepada Allah dan mengucapkan kalimat tauhid walaupun di dalam samudra hidup. 3. Sabar dalam berdakwah. Kisah Nabi Yunus merupakan pelajaran untuk bersabar dalam dakwah dan juga percaya bahwa kesulitan dan kemudahan ada. Nah, cukup Ustaz. Cukup, Masya Allah ya. Dek Kalila sudah hafal doanya Nabi Yunus tadi? Sudah Ustaz. Sudah, doanya bisa disebutkan, silakan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
Amin. Iya, Masya Allah. Artinya, sudah tahu artinya? Belum, Ustaz. Belum, iya, Masya Allah ya. Tapi sudah benar doanya ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Itulah zikirnya Nabi Yunus alaihi salam. Thayyib, barakallahu fiik. Syukran jazakillah khairan Mbak Kalila yang sudah memberikan pelajaran yang sangat bagus sekali. Baik. Dek Kalila mau dilanjutkan yang lain? Iya, Ustaz. Iya. Mau baca? Mau baca Al-Quran, Ustaz. Iya. Surat Surat Ar-Rahman. Ar-Rahman lanjutannya ya. Baik, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيه فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها استبرق وجنة النتيجان فبأي آلاء ربكما تكذبان قاصرات الطرف لم يطمثهن قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكم تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكم تكذبان الجزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Iya, cukup. Masya Allah ya. Alhamdulillah sampai ayat 61 ya. Insya Allah nanti dilanjutkan di pertemuan berikut. Masya Allah ya. Bacaannya masih bagus ya. Dek Kalila, Masya Allah. Barakallahu fiik. Silakan salam-salamnya buat siapa saja. Baik. Buat Kak bersama. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Buat Umi Abi. Buat nenek, kakak. Iya. Buat teman-teman yang ada di Zoom. Iya, teman yang ada di Zoom. Buat kru yang bertugas di Ahsan itu. Baik. Sama teman-teman yang menonton TV. Iya. Cukup, Ustaz. Cukup baik. Syukron. Jazakillahu khairan. Dek Kalila. Ya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Interaktif pertama di Kalila dari Palembang yang memberikan pelajaran sekaligus melanjutkan surat Ar-Rahman ya. Alhamdulillah Kak Abu Sahla, coba sapa teman-teman yang ada di Zoom ya. Teman-teman yang ada di Zoom ya, siapa yang sudah siap ini? Ya, Kak Abu Sahla coba teman-teman yang ada di Zoom. Ya, coba yang sudah siap. Ya, Kak Abu Sahla coba panggil ya, yang sudah siap. Kira-kira coba Mas Bagis Abdan. Mas Bagis Abdan ya, siap memberikan pelajaran Mas Bagis Abdan? Silakan pelajarannya Mas Abdan. Mana nih Mas Bagis Abdannya? Ya, Mas Abdan silakan pelajarannya. Catatannya tadi dibaca silakan. Yang lain siap-siap ya, yang lain siap-siap. Pelajarannya disiapkan. Mas Abdan tadi mau nyimak tidak? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya. Tadi saya nyimak kepotong Ustaz. Kepotong, ya. Yang ada sedikit atau ada yang sudah berhasil dicatat? Doa Nabi Yunus sudah bisa? Suaranya, audionya diaktifkan. Mas Abdan suaranya masih belum terdengar. Ya, sambil Mas Abdan coba Mas Abdan siap-siap ya. Teman-teman yang lain siap-siap. Teman-teman yang lain siap-siap. Ya, Mas Abdul Halim. Mas Abdul Halim silakan audionya diaktifkan. Pelajarannya siap tadi yang sudah diberikan ke Abu Sahla. Catatannya silakan. Saya Ustaz. Ya. Oh baik, Mas Zikri. Masya Allah, Mas Zikri. Silakan Mas Zikri. La ilaha illa kuntu. La ilaha. La ilaha illa. La ilaha illa anta kuntu minaz zalimin. Ada yang kurang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Coba ulangi. La ilaha illa anta subhanaka kuntu minaz zalimin. Ya, sekali lagi coba Mas Zikri sekali lagi. La ilaha illa anta kuntu subhanaka minaz zalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya baik, sekali lagi dari awal biar benar. Ya, 1, 2, 3 silakan. Mas Zikri masih. La ilaha illa anta. Ya, Mas Zikri mana tadi? Ya, ya baik. Mas Abdul Halim, silakan Mas Abdul Halim. Baik, sambil nunggu teman-teman yang ada di Zoom untuk mempersiapkan doa Nabi Yunus, ya teman-teman yang ada di Zoom dipersiapkan ya. Kak Abu Sahla coba angkat dulu telepon yang sudah masuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rofikul di Makassar, betul? Naam. Baik, apa kabarnya Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Baik. Mas Rofikul memberikan pelajaran Baca hadis. baca hadis. Hadis tentang apa? Hadis tentang dilarang pakai sandal. Dilarang pakai sandal. Hadis tentang
tentang memakai alas kaki. Oh, hadis memakai alas kaki atau memakai sendal ya. Tadi Mas Rafiqul tadi menyimak kisah Nabi Yunus enggak? Belum sempat. Belum sempat. Iya, sayang sekali ya. Padahal kisahnya bagus sekali loh. Baik, silahkan hadisnya. Abu Salah dengarkan. Wa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi nalin wahidah wal yum'il huma jami'an aw la huma jami'an muttafaqun alaih. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh salah seorang dari kalian berjalan dengan memakai satu sendal, tapi hendaklah memakai keduanya atau melepaskan kedua-duanya. Muttafaqun alaih. Iya, Masya Allah. Luar biasa sekali ya. Mas Rafiqul, berapa ratus hadis yang sudah dihafal? Baru 16. Baru 16 hadis. Ya, Masya Allah. Luar biasa ya. Mudah-mudahan tahun depan 160 hadis. Ya, insya Allah ya. Oke. Amin. Sama. Baik, Mas Rafiqul silahkan salam-salamnya buat siapa saja. Amikus. Amikus. Salah. Iya. Abi sama Umi. Ustaz Syarul Fatwa. Abdurrahman. Usman Abdullah bin Hamzah. Faik, Miftah, Herwin, Hisham, Molitoha, Irham, Wifat Rahman, Adam, Priyo, Tolha, Henry, Hanif Abdillah, Farhan, Wahyu, Nur Gatali, Tirta Yasa, Dimas, Amin, Rahmat, Rangga Pramudia, Muhammad Fadli, Muhammad Nur Arif Mandongi, Al-Ghazali, Fauzan Hartono, Fahmi, Sadli, Ahmad Mutawakil, Ikram Hidayatullah, Taufik Afrianto, Azmin, Alif, Rafli, Ilham Tahir, Al-Mashhadi. Iya. Semua kurasan TV buat teman-teman di Zoom. Baik, Masya Allah. Syukran, jazakallahu khairan ya Mas Rafiqul. Wassalamualaikum. Wa fiika barakallah. Syukran. Afwan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, telepon yang kedua Mas Rafiqul. Ya, coba Kak Abu Salah kembali ke Zoom ya. Kak Abu Salah panggil yang sudah siap sepertinya Mas Abdul Halim nih. Mas Abdul Halim? Atau Mas Nadir Hadi dulu? Kayaknya sudah murojaah nih. Mas Nadir Hadi. Teman-teman nyimak ya, siap-siap ya. Halo? Ya, Ustaz. Ya, silahkan Mas Nadir Hadi untuk memberikan pelajaran. Ya, Mas Nadir Hadi, Mas Hadi silahkan. Pelajarannya silakan, Mas Nadir ya. Ya, silakan. Subhanaka. Ya, gimana doanya? Doa Nabi Yunus? La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Iya, Masya Allah. Coba diulangi sekali lagi. Coba ulangi sekali lagi. La ilaha illa anta. Subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Iya ya, Masya Allah ya. Ya, walaupun masih terbata-bata ya, sepertinya belum apa namanya serius sekali menghafalnya ya. Ini tapi sudah membacanya, alhamdulillah ya. Coba dengarkan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, itu doanya ya. Baik, tadi coba Mas Abdul Halim. Mas Abdul Halim silahkan. Mas Abdul Halim sudah siap? Baik ya, sambil menunggu teman-teman yang di Zoom, coba Kak Abu Salah angkat kembali telepon yang sudah masuk. Ya, silakan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Tempat di Cibitung. Dengan Mas Rifat ya? Iya. Ya, alhamdulillah. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mas Rifat mau memberikan pelajaran tentang Nabi Yunus? Doanya aja. Mau doanya saja, boleh. Ya, silakan. Doanya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Ya, artinya? Lupa. Lupa. La ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka. Maha suci Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Ya, itulah doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, Mas Rifat, nanti dihafalkan artinya biar lambah khusyuk ketika berdoa dengan doa ini. Ya, siap Mas Rifat? Baik, Ustaz. Baik, ya silakan Mas Rifat, mau dilanjutkan dengan yang lain? Baca surat Baca surat apa? At-Tahrim. At-Tahrim. Ya, silakan nanti Kak Abu Sahla kasih aba-aba jika sudah selesai. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nabi Muhammad Muhammad dapat aku merot wadik wallahu ghafurur rahim. Qad faradallahu lakum tahillata ayyamikum wallahu mawlakum wa huwal alimul hakim. Wa id asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha falamma nabba'at bihi wa adharahu Allahu nad'an ba'd falamma nabba'aha bihi qalat amba'aha qala nabba'ani alim khabir. Yang tadi bahwa ilang pada sahabat bukan wa yang kata mulai Allah maulahu bila terbalik dari luar ini wal malaikat dan dari masyarakat inna bari'tu azwajan khairan min kunna muslimatin Iya, iya, wa'abkara. Taib ya, cukup ya, 5 ayat, Masya Allah ya. Baik, Mas Rifat, alhamdulillah ya. Silakan mau salam-salam buat siapa saja. Untuk Umi, Abi, untuk Rafi, untuk teman-teman di TPA Al-Furqan, teman-teman di SD ini. Semoga sehat. Amin. Buat Abu Sahla. Iya. Sama Ahsan TV. Baik, syukron. Mas Rifat. Sudah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya alhamdulillah Mas Rifat di Cibitung ya yang telah membacaan doa Nabi Yunus kemudian dilanjut dengan tilawah surat At-Tahrim 1 sampai 5. Baik teman-teman yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangkan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini segmen Ibrah. Nanti masih ada 2 segmen lagi, segmen Aku Berani Tampil dan segmen Aku Tahu ya insyaallah. Mudah-mudahan teman-teman sudah siap-siap untuk tampil ya memberikan atau membaca doa atau membaca hadis ya. Baik, Kak Abu Sahla izin rehat sejenak. Setelah yang pesan lewat sebentar berikut ini, Kak Abu Sahla akan kembali dengan segmen Aku Berani Tampil. Jangan kemana-mana.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Kak Abu Sahla kembali di segmen yang ketiga, yaitu segmen Aku Berani Tampil. Insya Allah akan ada 2 video yang akan tayang di sore hari ini, yang terpilih akan tayang di sore hari ini ya, yang akan meramaikan ya acara Aku Berani Tampil. Video siapakah yang beruntung? Inilah dia. Video yang pertama adalah video gabungan ya, ada Mbak Salwa, ada Mas ada Mbak Aila dan ada Mbak Farizi. Mas Farizi ya. Ya, nanti beliau akan membacakan ayat kursi. Bagaimana sih cara membacanya? Yuk kita lihat teman-teman. Silahkan Kak Nanang. Ya, demikian tadi ada adik yang soleh dan soleha ya, rame-rame, ada Dek Salwa, ada Dek Fazril dan ada Dek Aila ya, Masya Allah membacakan ayat kursi secara rame-rame ya. Ayat kursi merupakan ya ayat yang istimewa ada adikku yang soleh dan soleha, yang banyak sekali keutamaannya ya. Mudah-mudahan teman-teman yang lain juga sudah menghafal ayat kursi sebagaimana tadi Dek Salwa, Dek Fazril dan Dek Aila. Baik, sepertinya sudah ada telepon yang masuk. Kak Abu Sahla angkat terlebih dahulu ya. Halo, silahkan. Ya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dan di mana? Dengan Dita di Madura. Oh iya, Mbak Dita di Madura. Masya Allah. Apa kabarnya, Dita? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillah lebih khair. Ya, Kak Abu Sahla kangen nih baru mendengarkan suara Dek Dita nih. Masya Allah, baik. Kabarnya baik. Alhamdulillah. Kak Abu Sahla juga merasa senang. Baik. Dek Dita mau memberikan pelajaran atau membaca yang lain? Mau membaca Al-Quran. Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah. Ya, silakan nanti Kak Abu Sahla kasih ababa jika sudah cukup. Silakan mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها
ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Iya, cukup Medita, Masya Allah ya, barakallahu fik ya bacaannya, Masya Allah bagus ya, Kak Abu Salah senang mendengarkannya. Baik ya, syukron jazakillahu khairan, mudah-mudahan setiap hurufnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 10 kebaikan dan dilipat gandakan lagi. Baik, Dedita mau salam-salam? Iya, silakan. Salam buat siapa saja? Buat Abu Sahla. Waalaikumsalam warahmatullah. Buat kru-kru yang bertugas di Hasan TV. Baik. Buat teman-teman yang menonton acara Aku Anak Soleh. Iya, baik. Sudah, Ustaz? Baik, syukron, jazakillahu khairan. Afwan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum ke video yang kedua, Kak Abu Salah coba ingin mendengarkan Mbak Kirania ya membacakan yang di Zoom, membacakan doa Nabi Yunus ya. Mbak Kirania, silakan doa Nabi Yunus dan artinya ya. Silakan Mbak Kirania. Audionya diaktifkan dulu. Audionya belum diaktifkan, Mbak. Audionya diaktifkan dulu. Ya, audionya sudah aktif, silakan. Billahi minasyaitonirrajim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, sudah hafal artinya? Belum. La ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Kemudian subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya saya termasuk orang yang zalim. Ya, itu doanya Nabi Yunus ya. Nanti dihafalkan artinya ya, Mbak Kirania ya. Iya. Baik, ya alhamdulillah, syukron, jazakillahu khairan. Kemudian tadi yang belum, coba yang belum tadi, oh sudah semua sepertinya. Baik, kalau begitu Kak Abu Salah akan tayangkan video yang kedua, yaitu video yang kedua dari De Aurora Afandi. Yuk kita dengarkan hadis larangan marah. Jangan kau suka marah, maka bagimu surga. Yang tadi ya Mbak Aurora Afandi ya, Masya Allah ya, singkat, padat, dan jelas ya, Masya Allah juga. Nanti teman-teman juga boleh ya mengirimkan videonya seperti teman-teman kita tadi ya, seperti De Aurora, De Salwa, De Fazil, dan De Aila. Boleh ya mengirimkan videonya agar nanti di acara Aku Anak Soleh bisa ditayangkan. Baik teman-teman yang Kak Abu Salah sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini segmen Aku Berani Tampil. Masih ada satu segmen lagi, yaitu segmen Aku Tahu, yaitu cara membuat tas yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana caranya, apa saja bahan-bahannya, nanti kita saksikan di segmen Aku Tahu. Jangan kemana-mana, Kak Abu Salah akan kembali dengan segmen Aku Tahu setelah yang lewat sebentar berikut ini. Baiklah adadiku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sudah sampai di segmen yang terakhir, yaitu segmen Aku Tahu. Insya Allah di segmen kali ini Kak Abu Sahla sudah dibantu oleh Kak Nanang, Kak Taufika, dan Kak Zul untuk memberikan keterampilan kepada adadiku yang soleh dan soleha, yaitu cara membuat tas miniatur yang terbuat dari kertas origami. Bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat di layar kaca Ahsan TV. Silakan Kak Nanang.
Bagaimana cara membuatnya? Perhatikan. Perhatikan cara melipatnya. Tahapan-tahapannya silahkan diperhatikan. Ya, kertas menggunakan kertas origami sangat mudah sekali didapatkan di toko buku. Ini cocok buat adik-adik yang solehah ya. Ya, perhatikan terus cara melipatnya agar hasilnya nanti lebih bagus. Perhatikan terus ya teman-teman cara melipatnya. Ya, diberi gambar ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Bisa gambar bunga, bisa gambar yang lain.
Ya, demikian tadi adik-adikku yang soleh dan solehah, ya, miniatur tas yang terbuat dari kertas origami. Ya, mudah-mudahan nanti adik-adikku yang soleha bisa mempraktekannya di rumah, ya, sehingga bisa menjadi bahan kreativitas di rumah, ya, sehingga mainnya tidak perlu harus beri, tapi ternyata bisa menggunakan alat-alat di sekitar kita yang sangat mudah mendapatkannya dan sangat gampang dalam membuatnya. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, maka Kak Abu Sahla coba menyapa kembali teman-teman yang ada di Zoom untuk memberikan salam-salam kepada orang yang dicintai, ya. Di sini masih ada bergabung Mas Abdan. Mas Abdan, silakan mau salam-salam buat siapa? Mas Abdan mendengarkan? Ya, silakan. Salam-salamnya buat siapa? Iya. Untuk semua yang ada di Zoom, saya ucapkan semoga sehat selalu. Amin. Siapa lagi? Dan juga agar menjaga kesehatan. Alhamdulillah, ya, setuju sekali. Kemudian? Sudah tidak ada. Sudah, baik. Ya, terima kasih Mas Abdan. Kemudian Mas Nadir Hadi. Mas Nadir Hadi, salam-salamnya buat siapa saja? Mas Nadir, silakan salamnya buat siapa saja? Buat teman-teman aku dan semua yang di Zoom, lalu dan yang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Sudah itu aja? Ada lagi? Nggak ada, nggak ada. Sudah? Ya, baik. Ya, terima kasih ya Mas Hadi, Mas Abdan, dan tadi teman-teman yang sudah live terlebih dahulu, ya. Terima kasih atas kebersamaannya di sore hari ini, ya. Mudah-mudahan bisa bergabung lagi di lain kesempatan. Baik, adik-adikku yang soleh dan soleha yang Kak Abu Sahla sayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sampai di sini acara Aku Anak Soleh. Mudah-mudahan apa yang Kak Abu Sahla sampaikan di sore hari ini bisa diambil faedahnya, bisa diambil manfaatnya, dan Kak Abu Sahla mohon maaf atas kekurangan yang Kak Abu Sahla sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, Kak Abu Sahla juga mohon dibukakan pintu maaf yang sedalam-dalamnya. Sekali lagi Kak Abu Sahla mengucapkan syukron jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, baik yang ada di Zoom dan yang sudah telepon tadi. Ada Mbak Kalila, Mas Rofikul, ada Dek Dita, ya, ada Dek Rifat, ya, yang sudah berinteraktif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti yang sudah teman-teman keluarkan untuk berinteraksif dengan pahala dan sesuatu yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan kita bisa berjumpa di pekan yang mendatang. Terima kasih juga kepada Abi dan Umi, ayah dan bunda, abah dan umah yang sudah mendampingi putra-putrinya menyaksikan acara Aku Anak Soleh. Semoga putra dan putri kita menjadi putra-putri yang soleh dan soleha. Terima kasih juga kepada kru Ahsan TV yang sudah menemani Abu Sahla sehingga acara Aku Anak Soleh di sore hari ini berjalan dengan lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan spesial juga terima kasih kepada Yayasan Ahsan Muslim Media yang sudah memberikan kesempatan untuk Abu Sahla menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha melalui layar kaca yang mubarakah ini. Mudah-mudahan kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam jannahnya yang mulia. Jangan lupa saksikan terus Aku Anak Soleh setiap hari Sabtu jam 4 sore hanya di layar kaca Ahsan TV. Sampai di sini Kak Abu Sahla tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.